romantis sih, kita juga nggak romantis-romantis banget. Cuma maksudnya kayak sebisa mungkin tuh punya waktu untuk kita sebagai orang tua dan kita sebagai couple. Selamat siang semuanya, saya Karos. Hari ini ditemani oleh Mas Vicky yang bersemangat di acara Ruby No Secret. Wah, senang sekali ya hari ini. Tadi barusan matahari cerah sekali di kota Jakarta ini. Mudah-mudahan di kota-kota lain juga cerah ya. Sudah tidak hujan lagi berkepanjangan dan mudah-mudahan semua masyarakat Indonesia yang sedang ditimpa bencana musibah itu selalu diberikan ketabahan, kekuatan dan kesehatan, dan semoga sudah tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita itu resah dan sedih gitu ya. Hari ini kita ada beberapa tamu, salah satunya adalah ini adalah pasangan yang lagi hangat-hangatnya, hot-hotnya yang baru sih kemarin ya. Kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, baiklah. Ini yang pertama, ini adalah berita dari Nindi ya, Nindi Ayunda. Ini kan kemarin suaminya dikabarkan baru ditahan karena kasus penyalahgunaan narkoba dan juga kepemilikan senjata api begitu ya. Nah, Nindi kan sempat dipanggil juga untuk dimintai keterangan, dia baru datang sekali. Sempat waktu itu pada saat di awal-awal dia posting justru menghabiskan waktu bersama anak-anaknya di Bali. Nah, sekarang nih tiba-tiba muncul berita bahwa Nindi menggugat cerai suaminya dan itu gugatannya diajukan baru ya di bulan, pokoknya baru deh nih. Gugatannya baru didaftarkan Selasa 12 Januari minggu lalu begitu ya. Nah, ya ini tentu saja membuat orang jadi ya biasalah mengundang komentar gitu ya. Karena kan memang ya kita nggak bisa membandingkan satu kasus yang lain dengan kasus yang lainnya gitu. Karena pasti nggak sama. Komentar netizen diantaranya coba kita lihat ya nih. Tali sepatu nggak ada yang ngiketin lagi bun, katanya gitu ya. Terus habis itu ada lagi. Aduh, mukanya emotikonnya tuh datar gitu ya. Seolah-olah dia kayak nggak berusaha julid. Saya yang nggak julid tuh ya, kan muka saya nggak kelihatan kan ekspresinya soalnya. Ada lagi komentar netizen punya, wajar nggak sih suami masuk penjara, istri gugat cerai karena nggak mau nanggung malu atau ada masalah lain? Susah seneng nggak bersama dong. Terus dia ketawa, seneng loh ya. Iya. Ya kita kan nggak pernah tahu ya ada masalah apa, ya kan? Apakah begitu ataukah ada hal yang lain? Ya kalau nanya biasa aja. Oke, lanjut kita ke ada lagi komentar netizen nggak ada. Nah, tapi kita pernah waktu itu wawancara Nindi ya, ya kita tanya waktu itu hubungan dia sama suaminya karena kan dulu sempat ada momen yang viral di mana suaminya tuh tiba-tiba ngikutin tali sepatunya Nindi dan itu heboh, itu pun salah gitu ya, netizen menganggap wah Nindi kayaknya kok sama suami gitu amat sih gitu segala macam. Sekarang begini juga salah juga gitu ya. Coba kita lihat seperti apa sih pada saat itu Nindi bercerita tentang hubungannya dengan sang suami waktu itu. Relationship goal ini nih. So cantik ya. Tapi suami kamu tuh emang semesra itu ya? Iya apa ya? Iya kita sih normal sih, biasa aja sih sebenarnya. Dan udah 7 tahun itu gak ada perubahan keromantisannya, apanya? Apa ya? Iya kalau romantis sih kita juga nggak romantis-romantis banget. Cuma maksudnya kayak sebisa mungkin tuh punya waktu untuk kita sebagai orang tua dan kita sebagai couple. Waktu itu berapa tahun yang lalu ya? 2 tahun atau 2 tahun yang lalu kurang lebih ya. Ya pasti ini juga suasananya sedih banget ya buat Nindi. Di satu sisi dia harus menghadapi kasus, dia juga dipanggil dimintai keterangan, dia juga menghadapi perceraian, masih ada anak-anak juga yang harus diurus gitu. Ya mudah-mudahan yang terbaik lah buat Nindi dan suaminya ya. Kita lihat lagi ada artikel ini juga yang viral kemarin itu adalah mengenai bule yang tinggal di Bali yang kemarin tuh bikin thread di Twitter ya. Dia bilang bahwa di tahun 2020 itu seperti apa ya kehidupannya dia berubah gitu ya. Dia waktu tinggal di Amerika kayak
susah, bayar apartemen mahal, lalu dia memutuskan untuk pindah ke Bali gitu kan. Pindah ke Bali, terus ya, karena pandemi akhirnya dia nggak bisa balik ke Amerika gitu ya. Ini bahasa Inggris ya. Moving out of America in my 20s has been a game changer. I've been living in Bali, Indonesia for over a year. Gitu katanya. Ya kan. Nah ini menjadi masalah kenapa? Sebenarnya kalau dia cuma cerita doang sih nggak masalah ya. Ini kan kalau visa orang taunya ya visa itu kan kayak cuma visa untuk tinggal tuh ya 6 bulan gitu. Kenapa dia tiba-tiba jadi setahun? Terus bukan hanya itu, kalau tinggal aja sih nggak apa-apa ya, apa karena pandemi dia nggak bisa balik nggak apa-apa. Masalahnya adalah dia membuat buku, memberikan tutorial bagaimana caranya pindah dan tinggal di Bali dengan mengakali aturan-aturan gitu kan. Itu bikin kesel, KZL ya kan begitu. Ini komentar netizen ya. Netizen tuh merasa panas dan ini netizen semua bersatu begitu ya, sehingga akibatnya si Grey ini dipanggil pihak imigrasi dan akhirnya keputusannya adalah dia dideportasi karena ada beberapa pasal yang diduga dilanggar oleh Grey. Tapi bukan karena dia melanggar izin tinggal, tetapi lebih kepada diduga dia melakukan bisnis tidak sesuai dengan peruntukan visanya begitu kalau tidak salah, dan ada pasal lainnya ya. Ini nih komentar. Tolong ya kepada Ditjen Imigrasi, nanti kalau orangnya ngeyel tetap pengen tinggal di Indonesia, pindahin aja ke Depok katanya gitu. Ada lima. Mohon maaf, Depok saat ini hampir kolaps fasilitas kesehatannya. Khawatir tidak dapat menampung import case. Mungkin Bekasi. Ini malah dilempar-lempar ya. Bagaimana Bekasi? Nggak mau terima juga. Nggak mau ya. Oke baiklah. Oh ada lagi. Mohon maaf, untuk menjadi warga Bekasi diwajibkan untuk tinggal minimal 100 tahun katanya. Dan masih berbahasa bagian ora dan tas sebagai syarat pengajuan visa. Mungkin Jonggol bisa membantu. Jonggol, coba Jonggol. Mohon maaf, Jonggol masih menjaga kelestarian alamnya dan tidak berniat untuk menambah populasi katanya gitu. Mungkin Bojonggede bisa membantu ya. Ada Bojonggede nggak ada. Ini gitu ya. Memang netizen Indonesia itu lucu-lucu ya. Di masa pandemi ini mereka bisa mencari hiburan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan masalah serius bisa jadi bercandaan juga gitu ya. Nah di masa pandemi ini juga ternyata justru ada hal yang bagus gitu yang terjadi di pasangan ini. Cinta bertumbuh, ciela, kesedihan mulai pudar, berganti dengan kebahagiaan. Coba kita lihat, inilah profil Ivan dan Citra Monika. Revian Fajarsyah atau Ivan, vokalis band Seventeen berusia 37 tahun yang kehilangan sang istri Dilan Sahara dan 3 rekan bandnya Andi, Bani, dan Herman ketika bencana tsunami Tanjung Lesung, Banten pada Desember 2018 ini menjalin hubungan dengan Citra Monika, ibu satu anak yang juga ditinggal pasangan karena meninggal dunia, di mana isu kedekatan keduanya sudah berhembus sejak 2019 namun mulai go public pada Desember 2020 lalu. Maret 2020, Citra juga hadir di ulang tahun Ivan dan kembarannya Ridan Fajarsyah yang merupakan korban selamat tsunami Tanjung Lesung bersama sang istri Cynthia Wijaya. 7 Januari lalu, Ivan memposting foto berdua dengan Citra dan mengatakan hanya setengah hati untuk Citra karena setengah lagi sudah hilang bersama dengan kepergian Dilan, kemudian dikomentari kembarannya antara sedih dan bahagia. Benarkah Maret mendatang Ivan akan menikah dengan Citra dan ia sudah meminta izin kepada anaknya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah ada Ivan dan Citra di sini. Terima kasih lo sudah datang ke sini. Aku tahu pasti agak berat hati ya melangkah lagi ke sini. Melihat aku kayaknya momok gitu ya, serem-serem gimana gitu. Oke, kita mau tunjukin foto dulu nih. Oke. Buat Ivan ya, siap-siap ini dia fotonya. 22 tahun Seventeen hari ini. Al-Fatihah. Ini mungkin ya pasti ketika kamu posting foto ini, apa sih yang kamu rasain, Ivan? Bingung sih, kalau aku sih bingung ya. Kalau aku sih bingung sih. Bingung maksudnya gimana ya dulu. Pertama Seventeen band itu kan udah nggak ada. Iya. As a band itu udah nggak ada gitu. Cuman apa ya, bukan selebrasi sih, tapi kayak memorial gitu. Yeah. Aku masih pengen tetap mengingat kenangan-kenangan itu gitu. Aku masih pengen tetap menghargai setiap kenangan yang udah kita bangun sama-sama gitu. Jadi that's why aku posting gitu. Maksudnya sebagai penghargaan. Ya, sebagai penghargaan ya. Mungkin kalau memang di dunia ini memang terbatas gitu dan nggak bisa ketemu lagi, aku berharap nanti suatu saat pasti akan di dunia lain. Aku berharap aku masih bisa ketemu saudara-saudaraku gitu. Ya, karena ini kan memorinya bukan cuma kalian memori ngeband bareng, perjuangan bareng membangun karir, tapi juga memori terakhir yang merenggut beberapa personil Seventeen gitu. Sampai kamu akhirnya juga bilang bahwa ya udah Seventeen, ya udah itu tidak akan ada band lagi. Iya. Tapi
apa? Memang tidak bisa kamu membuat band lagi dengan nama Seventeen? Sebenarnya aku kemarin tuh pengen, maksudnya gini, agak ada rasa sedih pada saat kan sebenarnya abis musibah itu kan bisa dibilang aku kayak apa ya, kayak losing consciousness gitu, kayak secara kesadaran aku nggak tahu aku berada di mana, aku tiap ini hari apa, ini jam berapa itu aku nggak tahu. Dan itu berlangsung cukup lama, sekitar 6 bulanan. 6 bulan begitu aku mulai kayak kesadarannya mulai gitu, itu aku tuh baru ngeh pada saat ada banyak orang ngasih tahu kalau di Wikipedia itu Seventeen udah nggak ada. Maksudnya sudah berakhir gitu ya. Jadi berakhir pada tanggal 22 Desember 2018. Jadi aku kayak, gue masih ada loh gitu. Kayak kenapa ya? Bisa berakhir, siapa yang mengakhiri? I don't know. Jadi kayak ya maksudnya Wikipedia itu kan memang kolom yang ditulis orang Iya. bebas untuk mengisi data gitu kan. Jadi kayak mungkin ada beberapa orang dan itu disetujui gitu. Akhirnya kemarin tuh pas early 2020 aku pengen bangun lagi Seventeen. Walaupun as a band gitu ya, tapi walaupun personalnya sendiri gitu. Cuma memang ada mantan gitaris Seventeen yang memang sebenarnya dia udah keluar dari Seventeen udah lama, dari 2013 sebenarnya dia udah di-resign-kan. Cuma memang beliau tampaknya tak setuju gitu karena memang beliau salah satu founder memang. Salah satu founder. Dan aku bukan founder gitu. Aku tuh masuk di Seventeen 2006. Jadi ya aku mikir ya kalau memang ada salah satu founder yang masih hidup dan tidak setuju itu dibuat sebagai band, sedangkan aku ngerasa aku tuh pengen memulai ini buat niat yang baik gitu. Aku nggak pengen ada drama aja di antara niat yang baik gitu. Maksudnya baru-baru memulai niat yang baik udah ada drama dan segala macam. Aku mikir ya udahlah. Tapi pasti sedih banget ya buat kamu. Maksudnya itu seperti ada pukulan yang bertubi-tubi nggak sih? Bahwa ya tiba-tiba kamu bilang, aku masih ada loh gitu. Kayak kamu seperti kehilangan gitu nggak sih? Seperti kehilangan banyak gitu. Maksudnya kayak mungkin identitas karena tiba-tiba loh kok udah nggak ada nih band gitu. Iya, mau nggak mau begitu memang gitu. Kan maksudnya gini, selama ini kan aku bernaung dalam tanda kutip di dalam rumah yang namanya Seventeen gitu. Dan itu yang menjadi identitasku selama ini. That's why memang sekarang kalaupun solo, itu aku masih memakai nama Seventeen. Masih boleh tuh? Boleh, maksudnya itu hakku memang gitu. Kalau Seventeen di belakang itu hakku memang. Tapi tidak boleh membuat grup buat lagi dengan sebuah grup band gitu. Dan dari awal juga memang aku nggak pernah mau buat, maksudnya menambah personil baru memang nggak. Cuman ya udahlah memang itu jalannya. Oke, baik. Yang berikutnya ada foto lagi yang mau kita tunjukkan. Oke. Oh, ini almarhumah ya. Iya. Yang berulang tahun kemarin tanggal 23 Desember. Bener. Kalau kamu lihat foto ini pasti berat buat kamu kan pada saat ya yang kamu bilang tadi udah hilang orientasi segala macam. Tapi ketika ini setelah 2 tahun berlalu, ada momen ulang tahun almarhumah, kamu posting lagi melihat foto itu, apa sekarang yang kamu rasakan? Wah, ya maksudnya proses aku di sini sekarang itu juga kan nggak gampang. Jadi banyak hal yang pasti yang ke-remind, banyak hal yang ke-remind gitu. Dan tapi memang dari awal tuh memang aku nggak pernah mencoba untuk sedikit pun berniat menyingkirkan masa lalu, nggak pernah. Nah, itu bagian dari hidup Karena kamu. itu part of me gitu. Dan maksudnya begitupun dengan aku, maksudnya ada Citra sekarang gitu. Aku tuh nggak pernah maksudnya aku nggak pernah berusaha menutupi apa yang terjadi di masa laluku gitu. Jadi menurutku masa lalu tuh hal yang harus kita hargai sama-sama gitu, kita sayangi sama-sama gitu, karena itu yang membentuk kita sekarang kok. Dan ketika kamu sekarang sudah ada Citra gitu ya, Iya. kan biasanya kadang-kadang ya mungkin ada dialog-dialog dalam hati kamu gitu ke almarhumah gitu. Ada nggak sih yang kamu ucapkan dalam doa Ada. kamu? Wah ini ya benar juga sih. Ini pertanyaan yang nggak pernah aku dipertanyakan ini. Somehow aku gini, ada beberapa hal yang Dilan nggak suka. Ada beberapa hal yang Dilan suka. Dilan tuh pengen, dalam tanda kutip, pengen aku di take care of sama orang seperti apa. Dilan pengen menjadi apa. Itu selalu diutarakan ke aku gitu. That's why aku ngerasa kalau sekarang aku sama Citra gitu. Maksudnya ini kan aku punya perasaan aja ya. Bukan. Cuman aku perasaanku kayak Dilan pasti suka deh. Dilan pasti suka deh. Suka pada saat aku mulai membuka hati lagi buat orang. Dan ini adalah orang yang tepat menurutku gitu. Aku dalam tanda kutip aku
diurus lagi sama seseorang dan seseorang ini adalah yang tepat menurutku dan juga kalau Dilan itu juga pasti menurutku juga pasti dia akan senang gitu. Jadi kamu istilah dalam dialog itu apa? Seperti bilang Dilan saat ini sudah ada yang Ya, mengurus aku seperti yang kamu inginkan? Ya. Seperti itu, kurang lebih? kurang lebih begitulah. Maksudnya awal-awal dekat gitu. Awal-awal dekat kan aku suka gitu tuh ngomong kayak yang aku lagi deket nih sama orang. Oh, Iya. oke. Terus Kita pernah video call juga waktu di makam Dilan. iya. Jadi aku waktu itu lagi ziarah. Terus Dikenalin. video call gitu. Jadi aku kenalin gitu. Kalau kamu ketemu orangnya pasti kamu suka deh gitu. Aku ngomong ke Dilan gitu. Kalau kamu ketemu orangnya kamu pasti suka gitu. Karena aku tahu tipikal dalam tanda kutip tipikal orang yang disukai sama Dilan apa, yang nggak disukai apa gitu. Dan Citra ini Dan adalah Citra ini tipe tipikal yang orang yang sangat disukai sama Dilan sangat gitu. disukai. Iya. Oke. Yang dia nggak suka tuh yang kayak apa sih? Oke. Pertama yang dia nggak suka itu ya orang yang maksudnya gini. Dia itu suka orang yang tipikal cewek yang sabar, yang bisa ngertiin aku. Karena dia Dia orang yang dia sabar. selalu berusaha untuk menjadi orang yang lebih sabar. Oke, baiklah. Nah kalau buat kamu Citra, Ada kan kalau kemarin mungkin udah ditanya Ivan mulu gitu. Iya. Kamu sendiri juga kan orang yang memutuskan untuk ya saya bersama Ivan gitu ya. Iya. Apa sih yang kamu lihat dari Ivan dengan dengan hal yang dilaluinya untuk kehidupan kamu gitu? Dia kenapa sih kamu pilih? Iya, dia? kenapa kamu milih dekat hidupku ini banyak sekali dramanya. Iya. Justru itu mungkin buat pelajaran juga kan. Mungkin dengan dia dapat banyak masalah, mungkin nanti ke depannya bakalan lebih. Dan aku yakin sih bakalan lebih baik dari sebelumnya. Bakalan lebih baik Iya. dari sebelumnya. Kan kalian itu kenal dari SMA ya? Ya, SMA pernah naksir-naksiran gak sih? enggak. Enggak. Serius? Karena ya aku punya I had a girlfriend gitu, dia juga, Citra juga. Oh, Jadi iya. gengsi loh. Lagi aku juga dulu punya pacar juga, iya gitu. Bukan tipe kamu tuh dulu ya? No, bukan. Atau nggak pernah kenal, nggak pernah deket, nggak pernah ngobrol? Ketemu satu tongkrongan. Tapi Kebetulan kan maksudnya Citra ini kan dulu punya pacar yang waktu itu jadi suaminya. Iya. Itu temanku juga dan tongkronganku juga gitu. Jadi yang enggak lah, maksudku ya enggak lah. Sama sekali tidak pernah terpikir gitu. Ya, yang aku tahu Citra cantik dan pacarnya juga ganteng dan baik. dan temen aku gitu ya. Dan temanku gitu. Dan sekarang kamu Dan pacarku juga cantik waktu itu. Gitu. Enggak. Dan aku nggak tahu ya Pak. Terus sekarang kalian berdua malah ya kita nggak pernah tahu ya Iya. dan sih akhirnya kalian jalan serius gitu. Iya. Nah, tapi kan itu mantannya masih teman kamu kan? Apa udah nggak temenan? Cerita Oh, ya? udah almarhum. Oh udah almarhum. Iya, kebetulan Iya, iya, waktu iya, iya. itu mantan suami almarhum ya berarti ya. Ya. Suami. Ya, suami. Dia itu meninggal Pada saat kamu waktu aku mengandung. Umur 3 Umur bulan. 3 bulan gitu lah, 2 bulan 3 bulan gitu. Jadi Jadi ya Jadi ceritanya sama-sama sebenarnya punya sama masalah gitu. yang sama. adalah dua gitu. orang yang sama-sama Iya, ditinggal. pernah Pernah ditinggal. ditinggalkan oleh orang yang Iya. terkasih gitu Iya. ya. Kamu pada saat kamu lagi Iya. hamil pula gitu ya. Mm-mm. Jadi mungkin itu juga kah yang membuat kalian apa ya ikatannya saling bisa memahami gitu. Iya, To be honest ya, bisa jadi. Iya. To be honest, seperti itu. Oke. Nih yang postingan kamu sama Ivan terus ada yang komennya. Finally, semoga better ya yang sekarang say. iyalah. Kamu cari yang apa sih, Ya Citra? iyalah. Iya lagi. Ya Kan nggak mungkin kan? Ya kita kan living a life pasti Iya. find apapun yang Finally better kan gitu. pasti lebih baik Apa yang kamu lah. cari? Yang kamu cari sekarang? Ini dalam kehidupan kamu sekarang ini. Suami kayak apa? Sebenarnya aku sih gimana ya? Kalau kebetulan aku ketemu sama Ivan, dia orangnya baik. Yang aku tahu dia orangnya baik. Banyak Banget, lagi kelebihan banget lah, nggak? banyak Cie. kelebihannya. Banyak kelebihan ya? Banyak kelebihannya yang bikin aku Apa sih satu aja kelebihannya Ivan? Apa selain baik ya pasti baik lah. Apa sih spesifiknya gitu? apa ya? Sebagai Itu benar-benar apa ya? Sangat menghargai wanita lah. sangat menghargai. Iya, sangat menghargaiku. Oh, contohnya. Contohnya ngejagain aku. Oh. Jadi Jagainnya superhero. gimana? Jagainnya Selalu gimana? di depan. Awas, gitu. Enggak sih sebenarnya. Iya, kayak sebenarnya, gitu. sebenarnya kurang lebih maksudnya Gimana ya? kita punya masa lalu, sama-sama punya masa lalu yang Iya. tidak mudah sebenarnya. Iya. Punya masa lalu yang tidak mudah.
dan pernah ditinggal gitu. Jadi tahu gitu cara menghargainya, tahu Cara gitu. menghargainya mungkin Maksudnya paham. gini, kalau aku berhadapan sama ketemu mungkin dalam tanda kutip sama orang baru, aku benar-benar harus memberikan penjelasan lagi gitu, kalau aku ini orang yang punya masa lalu dan ini hal yang tidak akan mungkin disingkirkan. Ini hal yang akan selalu dikait-kaitkan. Dia pasti bingung gitu kayak enggak, kita tuh sekarang kalau sama Citra enggak gitu. Maksudnya Ya udah tahu, ya. kita Udah tahu. Punya Iya. pengalaman yang kurang lebih Iya. sama. Oke. Nah, kalau dari orang terdekat kalian apa sih pendapatnya setelah kalian ini dari teman SMA ternyata sekarang udah dekat ya? Kita undang nih saudara Oh, iya. kembar kamu ya, Raidan dan Cynthia. Silakan Ida. Oh, di belakang. Untuk bajunya beda ya. Satu hitam, satu putih. Lagi hamil. Hamil lagi. Aduh. Idan, Ya. kamu kan tahu ya, SMP bareng kan ya? Iya. Bareng SMP, terus tahu bahwa ini yang tadinya dulu kalian kenal berarti kan? Ini dikenal kan SMA? Nih sama Citra kenal? Malah kenal banget. Malah kenal banget. Iya. Lebih dekat kamu. Aku lebih dekat sama Dani daripada Ivan. Oh serius? Iya. Terus begitu kamu lihat loh, ini kok ternyata dekat sama kembaran aku gitu. Apa komentar kamu sebenarnya di awal-awal? Wow gitu. Setelah berikut ini ya kita tanya ya. Dan kemana-mana tetap di Rutin, No Secret. Wow.